Russia if it invades Ukraine again. In the latest sign that a Russian invasion of Ukraine Russian invasion now. Rusia tidak menginginkan perang dengan amid escalating Ukraine-Russia tensions. Konflik Ukraina-Rusia menjadi headline utama di media seluruh dunia. Tapi mengapa kebanyakan dari media justru lebih menyoroti Amerika dan Rusia daripada Ukrainanya sendiri? Seperti headline berita ini, Biden menyatakan bahwa Putin telah memutuskan untuk menginvasi Ukraina. Kenapa harus Amerika yang memberikan statement, bukannya Ukraina sendiri, dan masih banyak lagi? Bahkan, jika kita pantau konferensi pers dari White House juga rajin memberikan statement mengenai situasi terkini di Ukraina, seolah-olah menunjukkan Amerika memiliki peran krusial dalam konflik ini. Tapi, melihat jumlah pasukan yang banyak dan alutsista lengkap yang dimiliki oleh Rusia, otomatis Ukraina akan meminta bantuan dari negara-negara sekutu. Jadi mungkin alasan sederhananya karena Ukraina sendiri memang membutuhkan bantuan sekutu agar bisa menjaga teritorinya. Oke, kita simpan dulu teori ini. Namun, jika kita lihat respon dari setiap negara sekutu terhadap konflik Ukraina-Rusia ini, Amerika pastinya menjadi yang terdepan mendukung Ukraina. Amerika mengirim paket bantuan keamanan senilai 200 juta US dollar termasuk rudal anti-tank Javelin yang disukai oleh tentara Ukraina. Протитанкові системи Javelin являються досить потужною зброєю. Yang terbaru, tanggal 17 Februari, hampir 5.000 pasukan tiba di Polandia sebagai tanggapan atas penempatan Rusia di perbatasan Ukraina. Tak mau kalah, Inggris juga mengirimkan roket anti-tank ke Ukraina. Bahkan, gabungan negara-negara Baltik, Lithuania, Latvia, dan Estonia kompak memberikan rudal anti-tank Javelin buatan Amerika ke Ukraina. Dan pastinya, negara Jerman. Mereka mengirimkan tank, pesawat tempur, helikopter, kapal. No, tidak. Jerman hanya mengirimkan 5.000 helm ke Ukraina. Bahkan, Jerman diberitakan memblokir Estonia dari memberikan dukungan produk militer asal Jerman ke Ukraina. Jika kita telusuri, ternyata ini ada hubungannya dengan jalur pipa gas yang menghubungkan Rusia dengan Jerman yang disebut Nord Stream 2. Karenanya, krisis Ukraina hari ini tidak ada hubungannya dengan Ukraina. Ini tentang Jerman, khususnya saluran pipa gas yang menghubungkan Jerman ke Rusia. Jalur pipa ini telah selesai dan tinggal menunggu sertifikasi dari regulator Jerman agar dapat beroperasi. Cepat atau lambat, masyarakat dan pelaku bisnis di Jerman akan mendapatkan akses energi yang bersih dan murah, dan pendapatan negara Rusia dari penjualan gas pun akan meningkat, yang mana ini adalah win-win solution bagi kedua belah pihak. Sementara itu, White House melihat jalur pipa gas ini sebagai ancaman hegemoni Amerika di benua Eropa. Amerika tidak ingin Eropa dan Jerman khususnya menjadi semakin bergantung pada Rusia. Amerika khawatir setelah Nord Stream 2 beroperasi, maka pintu-pintu kerjasama lainnya akan terbuka. Dengan semakin mesranya hubungan Jerman dan Rusia, maka Amerika tidak akan dibutuhkan lagi. Rudal buatan Amerika tidak akan berguna lagi, pangkalan militer tidak perlu ada lagi, dolar Amerika tidak akan bernilai lagi, dan NATO bisa bubar. Itulah mengapa Amerika begitu bersemangat dalam memberitakan Ukraina. Ukraina dijadikan senjata oleh White House untuk memecah dan mengatur hubungan Jerman dan Rusia. Amerika berusaha membentuk stigma bahwa Putin merupakan ancaman bagi Eropa. Dengan begitu, media memiliki peran penting dalam membentuk stigma tersebut, tapi kadang menjadi terlalu berlebihan. Seperti headline berita ini yang berujung pada permintaan maaf, Bloomberg sempat menuliskan Russia invades Ukraine di headline beritanya.
Jadi tujuan sederhana Biden adalah mendorong Rusia agar merespon secara militer sehingga Washington dapat melakukan sabotase di proyek Nord Stream 2. Provokasi-provokasi yang terus dilancarkan oleh Amerika dirancang agar Putin mengirimkan pasukannya ke Ukraina. Jika Putin memakan umpan itu, maka Amerika akan menang. Media akan semakin menggoreng isu ini dan Putin bisa saja dicap sebagai Hitler abad ke-21. If Russia invades, that means tanks or troops crossing the border of Ukraine again. Then there will be no longer a Nord Stream 2. We will bring an end to it. Jika Rusia melewati perbatasan, maka tidak ada lagi Nord Stream 2, ucap Biden dalam pertemuannya dengan Kanselir Jerman 7 Februari di White House. Yes, pesan Biden sudah jelas, dan Amerika jelas-jelas melakukan intervensi terhadap keputusan dalam negeri Jerman. Tapi pernyataan Kanselir Jerman justru sebaliknya. Possibly this is a good idea to say to our American friends, we will be united, we will act together, and we will take all the necessary steps, and all the necessary steps will be done by all of us together. Will you commit today to turning off and pulling the plug on Nord Stream 2? You didn't mention it, you haven't mentioned it. As I already said, we are acting together, we are absolutely united, and we will not taking different steps, we will do the same steps, and they will be very, very hard to Russia, and they should understand. Namun geopolitik global begitu dinamis, tidak ada yang tahu rencana Washington ke depannya. Tidak ada yang tahu cara apa lagi yang akan Biden lakukan untuk menjauhkan Rusia dari Eropa. Semuanya dapat berubah kapanpun.